perintah mencuci itu ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Suruh disiram tuh, disiram, dicuci, dibersihin, itu kemungkinannya 3. Bisa saja karena berhadas, kayak kita habis bersetubuh sama bini, disebutlah Omikron positif. Omikron yang ngelonin abiklon positif. Maka habis bersetubuh dengan istri, kita tuh disuruh cuci, suruh siram, suruh mandi. Kenapa disuruh mandi? Karena berhadas. Itu satu kemungkinan. Kenapa habis buang angin suruh dicuci muka kita segala macam? Karena berhadas. Itu satu kemungkinan dicuci. Kedua, karena mulia, sebagai penghormatan. Itu bisa dicuci. Kayak orang mati, itu dimandikan. Kenapa harus dimandikan? Dia berhadas? Enggak. Udah mati, enggak ada peraturan bagi dia. Maka dicuci itu, disiram karena kemuliaan, penghormatan. Ketiga, karena najis. 3 kemungkinan. Bila Nabi menyatakan idza walaghal qalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna wa fi riwayatin ikhdahunna biturab. Bila wadah seorang Anda dijilat anjing, wajib dicuci 7 kali, salah satunya pakai debu. Ini Nabi nyuruh wajib cuci. Wadah semacam ember kira-kira berhadas enggak? Hah? Enggak. Mulia enggak? Hah? Ember itu mulia enggak? Hah? Ember enggak mulia. Berarti mulia enggak, hadas enggak, berarti Nabi nyuruh nyuci karena najis. Wal mughalladatu, adapun najis mughalladah, ini benar nih catatannya segitu. Wal mughalladatu, adapun najis mughalladah, najasatul kalbi, yaitu najis anjing, wal khinziri, dan babi, wal mutawallidi minhuma, dan yang beranak dari keduanya babi dan anjing, au min ahadihima, atau dari salah satu babi dan anjing, wala yathuru mahalluha hatta yughsala sab'a marratin, dan tidak bisa suci oleh tempatnya najis mughalladah hatta yughsala, sehingga dicuci tempat itu sab'a marratin, dengan 7 kali cucian. Ihdahunna makhlutatun bitturabit tahuri, adapun salah satunya dari 7
yaitu dicampurkan dengan debu tanah yang suci mensucikan. Wala yaktafi bisab'ati illa inzalat ainun najasati bil marratil ula, dan tidak memadai ia dengan 7 kali kecuali jika hilang oleh benda najis dengan kali yang pertama. Fa in zalat bi ghairil ula, maka jikalau hilang oleh ain najis, benda najis pada bukan yang pertama, fajami'il ghasalatis sabiqati ala zawaliha yuhsabu marratan wahidatan, maka adapun seluruh basuhan-basuhan yang terdahulu atas hilangnya najis, yaitu terhitung akan 1 kali. Wa yajibu ba'daha tamamus sab'ati, dan wajib sesudah 1 kali ini oleh menyempurnakan 7 kali. 7 kali. Wallahu a'lam. Artinya saudara-saudara sekalian, setelah kita mengetahui tentang hukum daripada najis mughalladah, najis mukhaffafah, maka malam hari ini kita akan membedah tentang hukum daripada najis mughalladah. Kenapa tidak pertengahan dulu? Kenapa langsung najis berat yang kita bedah? Sebab ini unsurnya dikit, tidak banyak. Unsurnya najis mughalladah lebih dikit dibanding najis mutawassithah, tapi lebih banyak dibanding najis mukhaffafah. Apa itu najis mughalladah, najis berat? Kalau kita pengen tahu najis itu dalam kacamata agama disebutkan sebagai najis berat, yaitu kriteria najis berat pertama adalah najasatul qalbi. Pertama adalah najis itu adalah najis anjing. Artinya benda kita, sarung, tangan, lantai terkena anjing, liurnya, kencingnya, tainya, apanya aja, dalam keadaan basah, salah satu dari keduanya, kitanya basah, anjingnya kering, atau sebaliknya, anjingnya basah, kitanya kering. Kalau basah dua-duanya apalagi, tapi kalau kering enggak ngaruh. Najis anjing, yang namanya anjing, hidupnya maupun matinya, bangkainya tetap najis. Itu anjing. Ini kriteria najis berat. Anjing itu najisnya berat. Anjing nih. Kedua adalah babi. Kedua, babi. Babi ini najis, kategorinya najis berat. Anjing, kalau anjing terkait dengan hukum najisnya
khilaf, ulama tidak sepakat. Madhab Malik, yakni madhab Maliki, madhab Malik pembangunnya Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, mengata anjing itu suci. Begitu juga Imam Dawud Az-Zahiri menyebut anjing itu suci. Tapi madhab Syafi'i, begitu juga madhab Hanafi dan Hambali, anjing itu najis. Perbedaan ini kenapa muncul? Karena tidak ada keterangan yang tegas dari Nabi, dari Al-Quran maupun dari hadis terkait statement khusus anjing itu najis. Dari Nabi tidak keluar, dari mulut mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada keluar statement anjing itu najis. Tidak ada. Karena tidak ada langsung dari Nabi, maka sesuatu yang tidak ada keterangan tekstual akan menuai perselisihan pendapat. Itu begitu, normal, akan menuai perselisihan pendapat karena nabinya tidak langsung mengata anjing najis. Tidak. Makanya Imam Malik dan Imam Dawud Az-Zahiri mengata anjing itu suci. Suci. Meski berbeda, cara nyuci sama. Tetap nanti yang dibawa itu 7 kali, biar kata suci. Tetap aja nyucinya mah sama. Yang beda penyebutan, penyebutan, begitu. Jangankan dari Nabi, kalimat itu salah kita di dalam menterjemahnya, itu bisa menghasilkan pemahaman yang berbeda. Jangankan dari Nabi, begitu dari kita orang sama. Kawan-kawan saya semuanya yang mondok di berbagai pondok-pondok pesantren itu, baik salaf ataupun modern, semuanya sama pendapatnya bahwa merokok di mata ulama haram. Itu begitu. Hah? Dosa ya? Hah? Haram enggak? Hah? Iya, bukan ulama juga kalau di matanya mah haram juga. Di matanya ya kan? Begitu. Itu kalimat namanya. Kalimat itu bisa bersayap. Begitu memahaminya. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan omongan itu, jangan langsung main bantah. Pikirin dulu biar kita enggak nyalahin kalimat. Begitu. Bener nggak Bang? Hah? Iya. Di kulitnya aja haram, apalagi di mata. Begitu.
begitu. Dipikir di mata tuh menurut begitu, dipikir begitu. Jadi kalimat itu larinya kemana begitu. Inilah Nabi tuh begini. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi diundang oleh salah seorang sahabat, kita sebut si A. Si A ngundang Nabi dalam sebuah kenduri. Nabi datang, mengijabah, memenuhi undangan itu. Si B ngundang juga pada giliran berikutnya, tapi Nabi tidak datang, tidak memenuhi undangan. Lalu ada yang nanya, mungkin mewakili, sedikit memprotes begitu, terkesan pilih kasih gitu. Dia bertanya sama Nabi, kenapa ya Rasul di si A datang, di si B enggak datang? Kenapa? Dia bertanya. Orang yang bertanya tuh selamat, tidak nyimpulin diri. Dia bertanya biar dia tidak suudzon sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi jawab, kalau si B ada anjingnya, kalau si A ada kucing, dan kucing itu suci. Nabi bilang begitu. Si B ada anjingnya, sedangkan si A di rumahnya ada kucing, dan kucing itu suci. Menurut saudara, berarti kalau anjing Nabi nggak ngomong, nggak ada Nabi ngomong najis. Itu kan saudara yang ngomong. Nabi bilang kalau di si B ada anjingnya, kalau si A ada kucing, kalau kucing suci. Kata Imam Malik, Nabi enggak ngomong. Kalau anjing enggak, Nabi enggak ngomong. Itulah alasan Imam Malik mengata anjing itu suci, sebab tidak ada keterangannya dari Nabi kalau anjing itu najis. Enggak ada. Nabi cuma ngomong kalau si B ada anjingnya, si A ada kucing, kalau kucing suci. Kata Imam Syafi'i, tinggal diterusin aja kalau anjing najis, tapi Nabi nggak ngomong. Kata Imam Malik, itulah namanya pemikiran, itulah ilmu fiqih. Begitu. Karena nabinya enggak mengeluarkan statement anjing najis, enggak. Nabi cuma ngomong di si B ada anjing, sedang si A yang Nabi datang ada kucing, kalau kucing suci gitu. Begitu. Nabi mengeluarkan statement kesucian kucing, tapi Nabi tidak mengeluarkan statement kenajisan anjing. Jadi jangan nambah-nambahin. Kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, tinggal diterusin aja. Nabi kalau bilang kalau kucing suci, berarti kalau anjing najis. Begitu. Tuh yang menjadikan perbedaan pandangan.
Walaupun Imam Malik mengata suci, tetap aja dicuci nggak? Ya cuci, kan nabinya bilang kalau dicuci mah begitu. Kata Imam Syafi'i, kalau disuruh cuci ribet begitu tuh masa suci. Tapi kan Nabi kan ngomong najis. Itu namanya fiqih. Kalau dalam madhab kita anjing itu najis. Sebab perintah mencuci itu ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Suruh disiram tuh, disiram, dicuci, dibersihin, itu kemungkinannya 3. Bisa saja karena berhadas, kayak kita habis bersetubuh sama bini, disebutlah Omikron positif. Omikron yang ngelonin abiklon positif, maka habis bersetubuh dengan istri kita tuh disuruh cuci, suruh siram, suruh mandi. Kenapa disuruh mandi? Karena berhadas. Itu satu kemungkinan. Kenapa habis buang angin suruh dicuci muka kita segala macam? Karena berhadas. Itu satu kemungkinan dicuci. Kedua, karena mulia, sebagai penghormatan. Itu bisa dicuci. Kayak orang mati, itu dimandikan. Kenapa harus dimandikan? Dia berhadas? Enggak. Udah mati, enggak ada peraturan bagi dia. Maka dicuci itu disiram karena kemuliaan, penghormatan. Ketiga, karena najis. 3 kemungkinan. Bila Nabi menyatakan idza walaghal qalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna wa fi riwayatin ikhdahunna biturab. Bila wadah seorang Anda dijilat anjing, wajib dicuci 7 kali, salah satunya pakai debu. Ini Nabi nyuruh wajib cuci. Wadah semacam ember kira-kira berhadas enggak? Hah? Enggak. Mulia enggak? Hah? Ember itu mulia enggak? Hah? Ember enggak mulia. Berarti mulia enggak, hadas enggak, berarti Nabi nyuruh nyuci karena najis. Anjing tuh najis. Inilah mazhab Syafi'i. Maka najis mughalladah, kriterianya najis anjing. Unsur anjing apanya aja najis. Maka di dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menerangkan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Kata Nabi dalam hadisnya, sesungguhnya malaikat pembawa kebahagiaan, pembawa kesuksesan, tidak bakalan masuk ke dalam rumah yang di rumah itu ada anjingnya. Orang yang di rumahnya ada anjingnya enggak bakalan bahagia, kata Nabi. Yang menjadi pertanyaan, saudara-saudara nih rumahnya ada anjingnya enggak? Hah? Enggak.
Udah bahagia belum? Belum. Berarti ada anjingnya. Kalau begitu, kan saya tanya, di rumahnya ada anjingnya enggak? Enggak ada. Saya tanya, udah bahagia belum? Belum. Berarti ada anjing. Enggak mungkin lah. Kan Nabi bilang, Nabi kan enggak pernah bohong. Malaikat pembawa bahagia enggak bakalan masuk ke rumah yang ada anjingnya. Di mana rumah ada anjingnya enggak bakalan bahagia. Maka pertanyaannya, saudara ini di rumahnya ada anjingnya enggak? Hah? Enggak ada. Udah bahagia belum? Belum. Waduh. Jadi anjing itu saudara punya watak, dikasih makan dikit melet-melet. Anjing tuh dikasih makan dikit melet-melet. Tahu melet-melet? Iya, menjulurkan lidahnya. Dikasih makan banyak melet-melet. Jadi melet-melet itu sudah menjadi karakter anjing. Begitu. Apa itu melet-melet? Dikasih untung dikit, dagangnya ngeluh. Dikasih untung banyak, ngeluh juga. Duh, capeknya. Ngeluh juga. Pesanan akikah banyak, ngeluh. Dikit, ngeluh. Maka kata Nabi, malaikat pembawa bahagia enggak bakalan masuk ke dalam hati yang di hati itu ada sifat keanjingannya. Ngeluh. Suka ngeluh enggak? Wah, itu yang bikin agak bahagia. Gara-gara ngeluh itu. Buang ngeluh. Hidup kita perlu bahagia. Enggak usah dikeluhin hidup. Biasa aja. Begitu. Begitu. Bila Al-Quran wa amma bi ni'mati rabbika fahatis, maka bisa saja orang muncul wa amma binikmati fakawin lagi, biar bahagia. Bener nggak? Jangan dicatat. Jadi biar bahagia. Itu bukan ayat, itu bukan. Saudara, anjing najis. Kedua, babi. Kalau babi, seluruh nabi-nabi dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menyatakan babi itu najis semuanya. Di Injil, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya menyatakan babi itu najis, haram dikonsumsi. Semuanya itu begitu. Karena babi lebih buruk keadaannya dibanding anjing. Babi itu najis. Semua bilang begitu. Agama, sebagian Nasrani ada yang makan anjing. Itu berangkat bukan dari kitab suci,
Akan tetapi dari mimpinya Petrus sebagai tokoh Nasrani yang mimpi boleh makan babi, dari mimpinya Petrus ini diikuti ada yang makan babi, bukan berdasarkan kitab suci. Begitu. Babi najis. Ketiga, belasteran babi dan anjing. Belasteran babi dan anjing, artinya belasteran babi laki kawin sama anjing perempuan, anaknya najis. Begitu sebaliknya, babi perempuan kawin sama anjing laki, anaknya belasteran babi anjing najis. Keempat, yang namanya najis berat adalah belasteran antara anjing atau babi dengan binatang suci semacam kambing. Artinya kambing kawin sama anjing laki, kambing kawin sama babi laki, anaknya dihukumi najis, belasteran. Begitu dihukumi najis. 4 ini saja yang disebut najis mughalladhah, najis berat unsurnya. Yang disebut najis berat 4 ini. Bagaimana cara nyucinya najis berat ini? Wala yathuru mahalluha hatta yughsala sab'a marratin ihdahunna makhlutatun bit-turabit tahuri. Cara mencuci benda, badan, karpet, sarung, baju, lantai yang terkena najis berat, apakah anjing, apakah babi, apakah belasteran anjing dan babi, apakah belasteran anjing atau babi dengan hewan suci, ini tempatnya itu nggak bisa suci, kecuali kalau pengen suci kudu dicuci 7 kali cucian. Kudu dicuci 7 kali cucian. Nyucinya bukan sekali tapi 7 kali. Di mana salah satu dari 7 itu kudu bercampur tanah. Di mananya terserah. Di pertama boleh, di kedua boleh, ketiga boleh, keempat boleh, kelima boleh, keenam boleh, ketujuh boleh. Cuman yang bagus jangan di yang terakhir, karena bakal nyiram lagi, artinya tidak hemat sama air. Jadi yang penting di salah satunya dicampur dengan tanah, dengan tanah. Kenapa? Jadi saudara, di dalam tubuh anjing itu, apalagi babi, di dalam tubuh anjing itu banyak bakteri, virus,
virus, banyak virus, lebih dari 50 macam virus. Disebut dalam istilah kedokteran namanya MMTV, mammary tumor virus, namanya begitu. Virus. Dan anjing tidak punya kelenjar keringat, anjing, sehingga proses metabolisme tubuhnya hanya melalui duburnya. Itu anjing. Itulah membuang toksin, membuang penyakit. Kencing itu, kalau kita banyak pori-pori, ini buat membuang keringat-keringat yang tidak sehat itu di situ. Dia nggak ada. Sehingga anjing itu di duburnya banyak virus yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan kebiasaan anjing tuh suka jilatin duburnya pakai lidahnya. Itu anjing. Sehingga virus yang di dubur itu pindah ke liurnya. Liurnya pun jadi mengandung bahaya. Inilah hebatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu belum mengenal ilmu mikrobiotik, belum mengenal itu yang namanya kedokteran, sudah menjelaskan tentang virus-virus, mana yang berbahaya, mana yang virus itu biasa saja. Begitu, artinya ringan. Itu begitu. Virus ringan, semacam virus corona gitu. Itu namanya virus batuk pilek. Sedangkan yang namanya batuk pilek mah dari zaman Ki Benet udah ada. Udah ada belum? Hah? Udah ada. Iya. Baru apa dari dulu? Dari dulu. Ini ilmiah, saya tidak ngarang-ngarang. Tapi Anda bukan dokter. Ya, saya bukan dokter. Dokter juga itu lisensi doang, belajarnya sama rujukannya. Kalau nggak Quran hadis ujungnya, nggak bisa. Kan bapak kedokteran Ibnu Sina. Baca aja pada Al-Qanun fit Tib 5 jilid itu. Ilmu-ilmu ensiklopedia kesehatan berdasarkan Rasulullah, semuanya kan ada. Pelajari aja semuanya. Islam itu kan banyak. Itu begitu. Maka orang Jerman di Universitas Munich, saya lupa tahunnya, mengadakan riset kenapa itu liur anjing yang dibicarakan oleh Muhammad begitu kata orang Barat. Teliti, emang begitu. Hebat ya, hebat. Ini benar-benar Nabi masuk Islam. Kalau kita kan kagak pelajari. Apa ya anjing jilatin lumpur? Gua gak pernah lihat. Emang kita mau kagak pernah open? Kalau kami ini demen sama makhluk Allah apa ya, demen aja. Jadi apa yang diomong oleh agama pelajari supaya kita jadi orang enggak pelin-pelan dalam beragama. Itu begitu. Jadi anjing tuh virusnya enggak bisa hilang kecuali dengan tanah. Tanah itu bisa mematikan virus.
Makanya pemerintah mencanangkan Jumat 3M, menguras, membersihkan, mengubur. Sebab dengan dikubur mati virus itu. Begitu. Mengubur tuh menaruh dalam tanah. Kenapa? Karena tanah bisa mematikan virus. Hebat itu Muhammad, syahadat. Orang baik. Itu begitu sudah. Kalau kita kan enggak, udah ya pokoknya begitu aja. Adu jotos. Kalau nggak percaya begitu. Karena kita enggak demen penelitian. Teliti. Ini namanya asrarus syariah. Harus mengkaji kita rahasia-rahasia di balik ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ada. Satu disiplin ilmu tersendiri, pelajari lagi. Tapi riyad dulu deh biar tamat ya kan. Maksudnya riyad ini belum tamat. Kira-kira bulan depan tamat ya? Oh, belum ya. Masih tangeh. Itu begitu saudara. Ini penting. Jadi tanah itu nggak bisa. Ini asrar. Kalau kita sebagai muslim terserah mau penelitiannya bagaimana, yang penting kalau kena anjing mau kudu dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Dah titik. Kenapa ya? Begitu. Pokoknya udah begono aja dah, lu jangan berisik. Begitu. Kita begitu. Teliti. Kenapa itu Rasulullah tuh begini, begitu. Itu begitu. Nabi itu hebat. Makanya kenapa ulama banyak menyuruh baca sholawat? Dia udah meneliti. Nggak bisa orang kalau nggak baca sholawat nggak ketemu. Dia tidak tahu kebesaran Nabi Muhammad kayak apa. Nggak bisa. Ketika Allah nyuruh, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, hai orang yang ngaku punya iman, ayo pada baca sholawat. Bagaimana baca sholawat? Bagaimana? Nabi tahu, umatnya nggak paham tentang siapa sosok dirinya. Diajarin Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu Allahumma sholli ala Muhammad? Ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Sebab saya mau bodoh, tidak paham keagungan ini Nabi, yang terhebatnya Nabi. Kalau saya yang bersolawat, saya ini tahu apa tentang Nabi. Maka kau saja. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad. Atau bacaannya dengan redaksi khobariyah, sallallahu ala Muhammad. Apa itu? Allah yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Bukan saya, bukan. Sebab saya siapa? Nabi ini agung. Sama orang agung kita nggak bisa. Bagaimana cara memujinya? Begitu. Nggak bisa memuji hebatnya ini Nabi. Nggak bisa. Makanya serahin nama Allah. Serahin. Udah kau aja dah yang bersolawat. Begitu. Tolong kau berikan rahmat. Yang rahmat bagaimana? Yang sesuai dengan Nabi Muhammad. Yang kita nggak paham. Ilmu kita secuil tentang Nabi Muhammad. Jadi mau bagaimana? Tuh begitu. Ini Nabi nih. Pakai tanah yang suci mensucikan. Cuman saudara, 7 kali ini enggak langsung begitu. Cara menghitung angka satunya dari mana? Cara menghitung angka satunya sesudah benda najisnya hilang, baru muncul angka 1. Contoh, kita dijilat anjing, bau, kita cuci, masih bau,
cuci masih bau, pas ketujuh udah hilang, baru 1, 6 lagi. Begitu caranya. Enggak 7 murni 7, itu hitungan 7 bila pada basuhan pertama benda najisnya hilang, rasanya, baunya, warnanya hilang, itu baru muncul angka 1, berarti tambahin 6 lagi. Kalau belum hilang, biar hatta 1000 kali belum muncul angka 1, itu pahami begitu. Pahami sama kita kayak begitu. Jadi tidak cukup angka 7 ini kecuali benda najisnya hilang pada basuhan pertama. Bila tidak hilang di basuhan pertama, semua basuhan enggak ada hitungannya sampai muncul hilang, itu baru dimuncul angka 1, maka tambahin 6 lagi. Makanya langsunglah dengan tanah di pertama aja. Tapi kalau kalinya butek karena hujan, udah mengandung unsur tanah, enggak usah dikasih tanah lagi, langsung aja kalau kaki digitu-gituin jadi. Tanahnya udah, airnya mengandung unsur tanah karena kan hujan, butek. Itu begitu. Dalilnya dari mana ini? Kok anjing nih disuruh kayak begini? Dalilnya dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Idza walaghal qalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu 7 marrat ulahunna wa fi riwayatin ikhdahunna biturab." Bila mana wadah seorang kamu dijilat anjing, itu baru dijilat, bagaimana dikencingin, maka wajib dicuci 7 kali, salah satunya campur debu yang suci mensucikan. Berdasarkan ini kita bisa menyimpulkan bahwa najis anjing kategorinya berat, enggak cukup 1 unsur air doang, tapi kudu ada unsur tanah, 2 unsur, dan airnya enggak cukup sekali basuh, kudu banyak. Itu menunjukkan najis ini berat, namanya najis berat. Tuh begitu. Maka sebaiknya enggak usah piara anjing, enggak usah. Bahkan Nabi sampaikan, idza qatana qalban, mani qatana qalban illa kalba masyiatin nuqisa min ujurihi kulla yaumin qiratun wa fi riwayatin qiratan. Siapa orang piara anjing di rumahnya kecuali anjing untuk jaga kebun, maka setiap hari ganjarannya dikurangi segede gunung Uhud setiap hari. Dalam satu riwayat 2 gede gunung Uhud. Kalau kita piara anjing, jangan-jangan sehari kita ibadah kagak bisa tekor minus. Daripada begitu nggak usah piara anjing gitu, piara sama yang lain kayak burung apa kan, jalak Bali gitu. Bagus silakan begitu. Tapi kalau burung mesti nggak usah, kan Anda punya burung. Permanen, iya begitu. Tapi boleh.
diizinkan oleh agama piara tuh boleh, yang penting kasih makan, kalau enggak bahaya. Kata Nabi, ada seseorang masuk neraka penyebabnya kucing. Kucing bisa nyebabin masuk neraka. Tukang sholat, tukang puasa, tukang ibadah masuk neraka gara-gara kucing yang dia piara. Dilepas kagak, nyari makanan di pasar, dikasih makan kagak, ampe mati. Makanya kalau kita punya piara-piaraan, kita harus mengeluarkan kocek lagi beli. Saya punya lohan, beli makanan lohan. Lohan sih nggak punya, cupang beli. Gitu. Akuarium beli jangan sampai dia mati karena kekurangan. Masalahnya arwana ini cuma nggak ada tukulnya. Iya, mau apa kan? Kalau kita nggak bisa tanggung jawab, mendingan nggak usah piara. Begitu, takut dosa. Begitu. Jadi kalau kita demen piara burung, piara ini, piara itu, harus sewa orang untuk ngurusin. Begitu, ngurusin. Begitu. Kalau kita nggak, lepas saja. Begitu, lepas saja. Kalau enggak, jangan sampai piara-piara binatang ujungnya enggak keurus, mati. Begitu. Begitu juga motor, servis enggak usah di EMS kalau motor mah. Servis. Jangan selagu-lagunya nunggu mogok baru diservis. Tanggung jawab. Jangan make doang, ada haknya, hormati haknya dia. Begitu, girang haknya. Jangan make doang, periksa. Begitu, olinya bagaimana, airnya bagaimana. Itu namanya tanggung jawab kita sama barang piaraan kita. Ribet amat nih. Kalau ketemu polisi deg-degan, mendingan bonceng. Kan bonceng ngedek-dekan enggak? Deg-degan yang bonceng? Kagak. Kecuali yang bonceng yang punya, yang nyetir, iya temennya, ya dia yang begitu, kayak begitu. Itu di dunia. Ngaku salah, masih dihukum juga. Apalagi nanti dikubur, gua salah tetep aja kemplang sama polisi mungkar nakir. Kita kudu ibadah mumpung masih hidup. Rugi kita kalau nggak ibadah. Inilah hukum terkait dengan najis yang disebut najis mughalladah, najis berat. Ini disebut oleh agama sebagai najisnya, namanya najis yang berat. Nanti kita ngaji tentang najis ringan, najis pertengahan. Yang ringan sudah, yang berat sudah. Kita nanti bakal belajar tentang najis yang pertengahan. Nanti aja, segini aja dulu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.